أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, alhamdulillah kita akan lanjutkan ya penjelasan tentang kajian Al-Jannatu wan Nar, tentang surga dan neraka. Sekarang pembahasan yang ketujuh, yaitu an-naru tatakallamu wa tubsiru, bahwa neraka itu berbicara dan dapat melihat. Ya, jadi sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, bahwa apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah inginkan, dia dapat melakukan sesuatu yang tidak umum, ya, yang menurut pandangan kita tidak bisa. Tetapi kalau Allah berkehendak, ya akan bisa. Karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu juga fa'al lima yurid, berbuat apapun yang dikehendakinya. Alladzi yaqra'u an-nususa minal kitabi was sunnah. Jadi orang yang suka ya membaca nas-nas, dalil-dalil minal kitab, dari Al-Quran, was sunnah dan sunnah, allati yang tasifu, yang mensifatkan, yang menjelaskan tentang an-nar, neraka, yajiduha, pasti dia akan mendapatkan, pasti dia akan menjumpai ya hak neraka itu adalah makhlukon, adalah merupakan makhluk. Ya, bagi orang yang suka membaca nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi ya yang menjelaskan tentang neraka, pasti dia akan jumpai bahwa neraka itu adalah makhluk ya yang yubsiru, yang dapat melihat, wa yatakallamu, dapat berbicara, wa yastaki, dan juga dapat mengadu. Fafil kitab, maka di dalam Al-Kitabil Aziz, di dalam kitab yang mulia ya dijumpai ya annan nar, bahwasanya neraka itu taro, akan melihat ahlaha, penghuninya, penduduknya, wahum, dan mereka itu qadimun, ya berdatangan, alaiha, kepadanya, mimba'id, dari jarak jauh. Jadi ketika calon penghuni neraka itu berdatangan, ya neraka melihat dari kejauhan. Fa inda, maka ketika dari itulah tutlikul aswatul murabah, ya keluarlah ya dari neraka itu suara-suara yang menakutkan, ya suara-suara yang mengerikan, ya adalah yang menunjukkan ala atas mada hanaqiha, yang menunjukkan atas besarnya kemarahan, wa goiziha, dan kemurkaannya, ala atas haulail mujrimin, atas orang-orang yang berdosa tersebut. Jadi ketika neraka melihat dari kejauhan ya orang-orang yang akan memasukinya, yang akan menjadi penghuninya, maka keluarlah ya dari neraka itu suara-suara yang mengerikan, suara-suara yang menakutkan, yang menunjukkan bahwa neraka itu murka, neraka itu marah kepada orang-orang berdosa yang akan masuk ke dalamnya itu. Sebagaimana qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 25 ya. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam Quran surat 25
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Idza ketika ra'at neraka itu melihat mereka mim makanin ba'id dari tempat yang jauh. Jadi ketika neraka melihat mereka orang-orang berdosa yang akan menjadi penghuni neraka itu mim makanin ba'id dari tempat yang jauh, sami'u mereka mendengar laha neraka itu mempunyai taghayyuzon, yaitu kemurkaan, kemarahan, wa zafiron, dan hembusan atau tarikan nafas yang mengerikan, lagi menakutkan. Jadi orang-orang itu dari kejauhan udah mendengar suara neraka itu yang mengerikan dan menakutkan, ya, karena kesalnya, karena jengkel, karena marahnya ya kepada orang-orang yang berdosa itu. Itu satu dalil yang menunjukkan bahwa neraka itu sama seperti makhluk yang lain, yaitu menghembuskan, mengeluarkan nafas yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti. Kemudian warawa, dan telah meriwayatkan Ibnu Jarir an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala berkata, ya, Ibnu Abbas, innar rajula la yajurru ilan nar, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar yujarru akan diseret ilan nar ke dalam neraka. Fatan zawiya wa yang qabidu ba'duha ila ba'din, lalu kemudian neraka itu mengerut dan kisut sebahagian kepada sebahagian yang lain. Maksudnya kemudian neraka itu merapat, ya, mengecil dan kemudian menyatu. Fayaqul Rahman, lalu Allah yang Maha Pemurah berkata, malaka, apa yang terjadi kepadamu? Sesuatu apakah yang terjadi kepadamu? Itu kata Allah kepada neraka. Fatakulu, maka neraka berkata, innahu, sesungguhnya hamba ini yang diseret ini untuk dimasukkan ke dalam neraka ini, yastajiru, dia meminta perlindungan, minni, dariku, ya, dia meminta perlindungan kepadamu dari siksaanku. Fayaqulu, maka Allah berfirman, arsilu abdi, bebaskan hamba itu, jangan masukkan dia ke neraka, bebaskan dia. Kemudian lagi, wa inna rajul, sesungguhnya ada seseorang lagi yang lain, la yujarru ilan nar, diseret lagi ke dalam neraka. Fayaqul, lalu dia berkata, ya, orang tersebut berkata, ya Rabbi, ma kana hada zanni bik, wahai Rabbku, ya Allah, ya, ma kana hada, bukan ini zonni yang aku persangkakan, minka, darimu, aku tidak menyangka ia sesuatu seperti ini darimu. Fayaqulullah, lalu kemudian Allah berfirman, maka nazonnuk, apakah persangkaanmu kepadaku? Fayaqulu, lalu orang itu mengatakan, antasiani rahmatuka, bahwa rahmatmu itu akan meliputiku, ya, bahwa engkau akan melimpahkan, engkau akan menuangkan rahmat kepadaku sehingga aku tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian, ya, fayaqulu, maka Allah berfirman, arsilu abdi, bebaskan hambaku itu. Ya, jadi Allah kembali, ia memerintahkan kepada neraka agar orang itu dibebaskan. Kemudian lagi yang tiga, wa inna rajul la yujarru ilan nar, kemudian yang ketiga adalah seseorang, dia diseret benar-benar ke dalam neraka. Fatashhiku ilaihin nar syuhuqal baglati ilal ba'ir. Ya, kemudian ada seseorang yang diseret ke dalam neraka, lalu kemudian neraka itu menghembuskan, ya, meniup napas, ya, terhadap orang itu seperti hembusan nafas seekor keledai, ya, ke makanannya, yaitu ke gandum. Wa tuzafiru zafra ukhra, lalu kemudian neraka itu kembali menghembuskan nafasnya lagi, ya, pada kali yang lain. Kemudian la tabqa ahadan illa akhafathu, maka tidak tersisa seseorang pun melainkan dengan hembusan nafas itu, dengan tarikan nafas itu, ya, membuat seseorang takut, ya. Jadi tidak ada seseorang pun melainkan dia akan takut kepada hembusan nafas dari neraka itu. Nah, itu, ya, jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa, ya, itulah terjadi dialog nanti antara Allah, ya, dengan neraka. Ya, maka ini akan terjadi. Jadi neraka itu adalah makhluk Allah yang dapat berbicara, ya, yang dapat melihat, tadi melihat dari tempat yang jauh. Begitu juga berbicara, ya, ketika, ya, disebutkan dalam riwayat ini,
Bagaimana neraka mengatakan bahwa sesungguhnya hamba itu meminta perlindungan kepadamu dariku, ya, dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwa neraka itu adalah merupakan makhluk Allah, ya, yang dapat berbicara. Ya, begitu juga di dalam ayat Quran sebagai tambahannya itu dalam Quran surat Qaf, yaitu ayat ke-30. Ya, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Yaitu pada hari kami berkata kepada neraka jahanam, hal apakah imtalati, engkau telah penuh? Itu pertanyaan Allah kepada neraka jahanam. Wa taqulu, dan neraka menjawab, hal apakah mim mazid, ada tambahan lagi, apakah ada penghuni yang ditambahkan ke dalam diriku, yaitu ke dalam neraka ini. Jadi kalimat hal mim mazid itu menunjukkan bahwasanya neraka itu dapat berbicara. Jadi Allah mampu menjadikan segala sesuatu itu berbicara. Jadi kalau sudah Allah kehendaki, maka apapun itu bisa terjadi. Sebagaimana yang secara umum ya dalam Quran, ya, surat ke-41 atau surat Fusilat, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu li juludihim lima sahidtum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata, ya, para penghuni neraka itu atau orang-orang berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapakah kalian mau menjadi saksi atas perbuatan kami? Nah, yang kita ambil, qalu, mereka, ya, kulit-kulit itu mengatakan antaqanallah, Allah telah menjadikan kami dapat berbicara, ya, alladzi, yang antaqa kulla syai', yang Allah telah menjadikan segala sesuatu itu dapat berbicara. Ingat ini kata-kata alladzi antaqa kulla syai', yang Allah telah menjadikan segala sesuatu itu dapat berbicara. Jadi Allah mampu yang menjadikan segala sesuatu berbicara. Bahkan kita saja, ya, walaupun secara tidak langsung dapat menjadikan benda padat itu berbicara, seperti telepon, HP, itu adalah benda, tetapi kita bisa dengar suaranya. Begitu juga televisi, ya, bahkan, ya, apa saja. Sekarang manusia saya bisa membuat benda-benda itu dapat berbicara, ya, walaupun dengan alat, ya. Nah, kalau manusia saja bisa menjadikan segala sesuatu, benda-benda itu dapat apalagi Allah. Allah mampu menjadikan segala sesuatu berbicara, termasuk Allah menjadikan neraka berbicara, menjadikan surga berbicara, ya. Bahkan juga di dalam ayat yang lain, ya, di situ bahkan bertasbih, ya. Allah mengatakan juga di dalam Quran surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Ya, dan tidaklah segala sesuatu itu melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham, tidak mengerti tasbih mereka. Jadi dalam ayat itu jelas kata-katanya, ya, wa im min syai', tidaklah sesuatu itu. Syai' itu sesuatu, bisa benda mati. Ya, melainkan sesuatu itu bertasbih memuji Allah. Allah mampu menciptakan begitu. Ya, jadi kita nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah mempertanyakan, nggak usah mempersoalkan, apalagi diskusi, apalagi mendebat. Ini ayat tidak masuk akal. Allah mampu menjadikan segala sesuatu berbicara. Kita saja bisa menjadikan benda-benda yang kelihatannya itu adalah benda mati, tapi kita bisa mendengar suaranya, walaupun dengan alat bantu tertentu. Ya, nah itu. Maka kenapa ragu dengan Allah yang maha kuasa, yang Allah itu ala kulli syai'in qadir, yang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sehingga nanti kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimun, lalu orang-orang muslim membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahud, sehingga orang Yahudi itu bersembunyi min wara'il hajar wasyajar, sehingga orang-orang Yahudi nanti bersembunyi di belakang batu dan pohon-pohonan. Lalu fayaqul hajar awis syajar, lalu pohon dan batu berkata, ya muslim, wahai muslim, ya ibadallah, atau ya abdullah, wahai hamba Allah, hada Yahudi, ini ada orang Yahudi, ya khalfi, di belakang saya, fata'al, marilah kemari, faqtulhu, maka bunuhlah dia,
ilal gorkot, kecuali pohon gorkot, fa innahu min syajaril yahud, karena sungguhnya pohon gorkot itu adalah merupakan pohonnya orang-orang Yahudi. Jadi ada kalimat di sini, fa yaqulul hajar wasyajar, pohon dan batu itu berbicara. Fa yaqulul hajar, berkatalah batu, wasyajar dan pohon, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini di belakang saya ada orang Yahudi, faktulhu, maka bunuhlah dia. Jadi ingat, dia mendekati hari kiamat nanti ada kasus, ada kejadian, batu dan pohon berbicara. Allah mampu menjadikan mereka berbicara. Dan ini hakiki kenyataan. Allah mampu menjadikan segala sesuatu itu berbicara. Maka tidak usah heran kalau misalnya ada penjelasan bahwa neraka itu berbicara. Allah mampu menjadikan segala sesuatu itu berbicara. Kemudian, waqad kharajal Imam Ahmad wa Turmuzi min hadisil A'mas. Sungguh-sungguh Imam Ahmad dan Imam Turmuzi telah mengeluarkan hadis dari hadis A'mas dari Abu Soleh an Abi Hurairah, dari Abu Soleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yakhruju yaumal qiyamah unuk minan nar, akan keluar pada hari kiamat dengan menjulurkan lidah api neraka itu dari neraka. Nanti api di dalam neraka itu menjulurkan seperti hewan menjulurkan lehernya. Nah, nanti api neraka itu akan menjulurkan dirinya keluar dari neraka. Nah, api itu ya mempunyai ainan, dua mata, tubsiron yang melihat, wa udunani tasma'an, mempunyai dua telinga yang mendengar, wa lisanun yantiku, dan dia juga mempunyai lisan yang dapat berbicara. Ya, nah itu. Jadi jelas ini bahwa nanti pada hari kiamat ya api dari neraka itu ya keluar dari neraka dengan seperti kita menjulurkan leher kita. Kemudian begitu kelihatan bahwa ya api itu yang menjulurkan diri itu mempunyai dua mata yang melihat, mempunyai dua telinga yang mendengar, dan mempunyai lisan yang dapat berbicara. Kemudian takulu, neraka itu berkata, api itu berkata, inni wukiltu bisalasa, sesungguhnya aku itu diutus, aku diwakilkan untuk menyiksa tiga golongan manusia. Pertama adalah bikuli jabarin anid, ya aku akan menyiksa setiap pemimpin, ya setiap penguasa yang jabar, yang zolim, yang sewenang-wenang, lagi pula anid, yang suka menentang, yang berbuat seenaknya, ya, yang sombong dan seterusnya. Yang kedua, wa bikulli man da'ama Allah ilahan ahar, dan juga aku ditugaskan untuk menyiksa setiap orang yang suka berdoa, memohon di samping Allah kepada sesembahan yang lain, ya, suka orang yang menduakan Allah atau berbuat syirik. Dan yang ketiga, wa bil musawirin, dan kepada orang-orang yang suka membuat gambar, membuat patung-patung. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti api neraka itu ketika menjulurkan dirinya itu memiliki dua mata, memiliki dua telinga, dan memiliki lisan dan berbicara. Ya lisanun yantik. Dan kita wajib mengimani ini. Ini pengkabaran, pemberitaan dari Allah, dan Allah mampu menjadikan segala sesuatu itu melakukan seperti yang dikehendakinya. Ia mampu berbicara, karena itu yang Allah kehendaki. Ya neraka berbicara sebagaimana nanti Allah menghendaki ya batu dan pohon berbicara, mengabarkan ya kepada seorang muslim bahwa di belakangnya itu ada orang Yahudi. Begitu juga nanti segala, bahkan kulit, ya mata, telinga, semua berbicara, karena kalimat antaqanallahu ladzi antaqa kulli syai'. Jadi Allah telah menjadikan kami berbicara, ya sebagaimana menjadikan segala sesuatu berbicara. Ya mudah-mudahan menjadikan suatu pengetahuan ya yang menambah iman kita akan kekuasaan Allah, akan kehebatan Allah yang menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Ya mudah-mudahan dengan juga bertambahlah rasa takut kita kepada Allah, takut kepada azabnya, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dan juga menghindarkan diri dari memasuki neraka jahanam al-yadzubillah. Ya mudah-mudahan ini berfaedah buatku, buat keluargaku, dan semua daripada kaum muslimin, agar berhati-hati dan menjaga diri dan keluarganya itu dari siksa dan azabnya neraka. Ya mudah-mudahan. Dan diakhiri ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك